Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki julukan sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya namanya. Karena seluruh nasab nabi, seluruh nasab nabi-nabi itu kalau ditarik ulur pasti nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya dua orang anak, satu Nabi Ismail alaihissalam, satu Nabi Ishak namanya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam adalah putranya yang ia tinggalkan di dataran atau di daratan Arab ini, di negeri Arab. Itu Nabi Ismail alaihissalam. Makanya nabi-nabi yang dia keturunan Arab itu pasti nyambungnya ke Nabi Ismail alaihissalam, termasuk kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larinya pasti ke Nabi Ismail. Nah, ini kita mulai memasuki daerah Mina, walaupun ini belum masuk ya. Ini Mina Qadim namanya, Mina Lama. Kalau lihat sebelah kanan, Bapak Ibu sebelah kanan, nah itu udah banyak kayak tenda-tenda, pondok-pondok, gazebo gitu. Nah, ini bukan tempat nongkrong itu, Bapak. Ini adalah tempat bermalam para jamaah haji. Ini Mina Lama di sini tempatnya. Jamaah Indonesia di mana tempatnya? Ustaz, kalau misalkan berhaji minat Madinah itu suatu tempat di bagian dekat sebelah belakang yang Asia. Jadi kisahnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu menanti buah hatinya Ismail itu penantiannya panjang ibu. Bapak berpuluh tahun nikah dengan istrinya Ibunda Siti Hajar, belum kunjung tidak juga diberikan keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ini yang di atas kita ini adalah kereta api, tempat yang saya bilang tadi, Jabal Kurban. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan buah hati daripada Siti Hajar itu lumayan lama waktunya, sampai puluhan tahun. Bahkan Nabi Ibrahim itu sudah lumayan tua ketika Nabi Ismail alaihissalam terlahir. Makanya ketika Nabi Ismail itu lahir, Nabi Ibrahim cintanya, sayangnya luar biasa kepada Nabi Ismail, karena memang sudah dinanti puluhan tahun lamanya. Ya, ini kita sekarang sudah masuk di daerah Mina, ya, Mina baru. Kita sudah masuk daerah Mina baru, Pak. Saudara-saudara dikatakan Mina starts here. Mina sudah mulai di tempat ini. Inilah tempat yang dinamakan dengan Mina. Saya bapak sedikit cerita tadi ya. Mina ini juga dijuluki, kalau orang Indonesia biasanya dijuluki dengan kota 1000 tenda. Karena nanti kalau kita lihat sebelah kanan tuh, Masya Allah. Nampak ya Bapak Ibu, tenda-tenda camp-camp tempat peristirahatan jemaah haji luar biasa banyaknya di sebelah kanan kita, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini sebelum lanjut ke kisah Nabi Ibrahim tadi, kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri ada nampak tubuh kecil berwarna putih, ada yang nampak ya? Nah, di sana sebelah kiri, lihat baik-baik sebelah kiri. Nah, itu dia. Sebelah kiri yang dia ada kayak menara kecil. Nah, nggak terlalu tinggi menaranya, kecil kayak tempat apa itu namanya, tempat duduk gitu lah dia. Ada nampak ibu bapak? Nampak nggak? Itu yang sebelah kiri di sana. Iya, nah orang belakang mungkin nggak terlalu nampak. Itu adalah monumen daripada Jabal Kurban. Nah, yang saya bilang tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini lebih jelas lagi. Nampak kan sebelah kiri itu? Nah, itu yang tempat kecil itu bukan kakus, seperti kakus bulan yang di atas. Itu adalah Jabal Kurban, monumen tempat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengambil buah hatinya. Nah, jadi kita sambung sedikit tadi. Kisahnya adalah Nabi Ibrahim begitu mencintai Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam memasuki usia balita, lagi imut-imutnya, lagi manja-manjanya, yang otomatis juga Ibrahim sedang sayang-sayangnya sama buah hatinya yang sudah dinantikan puluhan tahun tadi. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya bukan tanggung, bukan kecil ujiannya.
Apa yang diminta oleh Allah? Yang diminta oleh Allah adalah yang dikasihnya merupakan pemberian terbesarnya tadi. Yaitu apa? Allah meminta agar Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk disembelih. Wah, bukan main perintahnya. Ditunggu puluhan tahun, begitu lahir masih baru bentar lagi gemes-gemesnya, ya kan, lagi masih sayangnya diperintahkan untuk disembelih. Gimana rasanya itu kan, ditinggal pasnya disayang-sayangnya. Ini luar biasa. Tapi itulah yang dinamakan dengan ujian atau percobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita nggak suka, ya kan, nggak masuk akal. Diuji dengan sesuatu yang kita nggak suka, pasti semua orang bisa. Tapi Allah itu kalau memang dia cinta, dia sayang dengan hambanya, dia akan uji dengan sesuatu yang hambanya sangat cintai. Makanya kalau ada ujian, ada cobaan, semakin berat tanda Allah semakin sayang, semakin cinta. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mencintai seorang hamba, tanda dia mencintai hamba itu apa? Ibtala. Dia akan menguji hamba tersebut. Jadi jangan sedih, Bapak Ibu, kalau dapat ujian, dapat cobaan, jangan sedih. Itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta. Nah, sampai sini gitu juga, kalau banyak kesusahannya, sampai sini malah berjuang badannya. Sampai ke sini malah capek badannya. Itu namanya cobaan, ujian namanya. Jangan sedih, bukan berarti aduh apa salahku ya Allah, aku susah kali hidupku, tidak. Itu tanda Allah sayang sama kita. Hanya harus banyak bersyukur. Oke, ini kita masih masuk di daerah Kemina tadi. Kalau tengok sebelah kanan dia, masya Allah, luar biasa. Makanya namanya negeri 1000 tenda. Banyak doa sampai di sini, Ibu, Bapak, minta doa yang setinggi-tingginya. Fa idza sa'altumullah fas'alil firdausal a'la. Kata Rasul, kalau mau berdoa jangan tanggung-tanggung, minta surga yang kelasnya paling tinggi, kelas VIP terus, bintang 5 surganya. Oke, sambil melihat ke sebelah kiri, tengok sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada bangunan, seperti bangunan yang bulat-bulat 3 biji. Ada nampak Bapak Ibu? Nah, bangunan ataupun apa namanya, 3 biji itu adalah tempat pelemparan jumroh, namanya jamarah, ya kan? Karena jumroh itu ada 3, ada jumroh al-ula, jumroh sughra, ada jumroh al-wusta, ada yang terakhir namanya jumroh al-aqabah. Ada 3 nama pelemparan jumroh itu, makanya bangunannya juga dibuat ada 3. Ada berapa lantai itu? Ada 1, 2, 3 lantai dari dasar. Itu adalah tempat pelemparan jumrahnya. Terus apa hubungannya Ustaz pelemparan jumrah ini dengan kisah tadi? Nah, kita lanjutkan sedikit bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat apakah Ibrahim ketika sudah diberikan nikmat, ketika dia sudah diberikan buah hati, ketika sudah diberikan putra, dia lantas menyampingkan Allah atau justru malah semakin tunduk dan taat kepada Allah. Maka diuji, diambil lagi Ibrahimnya, diambil lagi Ismail. Nah, sampai disinilah luar biasa ada goncangan hati Nabi Ibrahim. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anak, sesungguhnya Bapak bermimpi, kata Ibrahim lah ya kurang lebihnya, bahwasannya Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih kamu dalam mimpi Bapak. Tapi kan kita tahu bahwasannya ru'yatul anbiya itu hak, mimpi dari Nabi itu pasti benar. Makanya Nabi Ibrahim nanya sama anaknya, fanzur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku. Tapi itulah Bapak Ibu, luar biasanya sang Ismail yang masih belia, yang masih kecil pada saat itu, sudah mewarisi ketakwaan yang diajarkan, yang diturunkan oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam. Jawaban Ismail tidak kalah spektakuler. Kata Ismail, ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sambil melihat ke sebelah kanan Bapak Ibu, ya ini masih sisa sedikit daripada camp Mina tadi. Ini kita masuki terowongan Mina. Terowongan Mina ini
yang terowongan sebelahnya lagi, sebelah kanan kalau lihat, namanya Nafaq Al-Mu'assim. Nah, itu adalah terowongan yang mungkin kalau Bapak Ibu ingat pernah baca berita, dengar pernah ada kejadian pada orang jamaah haji asal Indonesia tahun 2016 atau 2016 yang pernah kejadian ada tabrakan jamaah haji di terowongan Mina. Nah, ini letaknya sejajar dengan terowongan yang kita lewati. Sebelah satu lagi. Pada waktu dulu kisahnya kan dulu belum ada penerangan yang cukup 2015 itu. Jadi belum terlalu terang tempatnya dan jalurnya masih bisa 2 jalur, satu masuk satu keluar masih bisa dulu. Kalau sekarang nggak, ini kan kita 1 jalur. Kita jalurnya jalur keluar semua ini, nggak bisa masuk. Dulu masih 2 jalur, karena masih bisa 2 jalur, kemudian penerangannya kurang. Qadarullah pada saat itu ada 2 bis, satu masuk satu keluar, di tengah-tengah tabrakan yang bawa jamaah haji. 2015 atau 2016. Ya begitulah singkat cerita tadi. Nabi Ismail alaihi salam menjawab, wahai bapakku, silahkan lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Kau akan melihat atau mendapatiku termasuk kepada orang-orang yang sabar. Tenang aja Pak, itulah bahasanya. Udah kalau memang disuruh sembelih aja, sabar-sabar aja ya sayang, apa-apa. Itulah Nabi Ismail alaihi salam. Nah inilah bentuk ujian tadi. Makanya ketika seorang hamba sudah berhasil melewati ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nilai. Kalau dia sukses dikasih nilai baik, kalau dia gagal ya dia harus ulangi. Namanya ujian kan. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah lulus ujian, kelihatan bahwasannya mereka tidak hanya mengedepankan egoisme mereka, tetapi tetap taat kepada Allah. Maka Allah gantikan yang awalnya diperintahkan Ismail untuk disembelih, Allah ganti perintah tersebut, tidak jadi Nabi Ismail yang disembelih, tapi disuruh ganti sembelihannya cukup dengan menyembelih atau mengorbankan hewan barokah, kibas atau bumbung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak? Bahwasannya di setiap perjalanan hidup ini kita membutuhkan pengorbanan, harus ada ujian. Ya, kalau dulu Nabi Ibrahim diuji dengan putranya Ismail, sekarang kita mungkin Ismail kita bisa banyak bentuknya. Ismail kita bisa berupa harta. Kadang-kadang harta kita diambil. Harta kita kadang-kadang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu aslinya memang punya Allah. Ismail kita kadang berupa keluarga, anak, istri, suami. Ditarik. Suaminya dipanggil duluan, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Mungkin Ismail kita bisa berupa jabatan-jabatannya ditarik. Ismail zaman sekarang ada banyak bentuknya. Jadi intinya sama, hakikatnya sama. Allah hanya ingin menguji. Ketika ada sesuatu yang kita cintai, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil oleh Allah, mampukah kita untuk melewati ujian tersebut? Kalau kita mampu, sabar, ikhlas, terus, insya Allah akan diberikan ganti